Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 9 akan menerangkan tentang munasabah Al-Quran. Dan adapun dari kelompok 9 kami beranggotakan 3 orang, di antaranya Wafid Munawar Hakim, saya sendiri dengan dia tinggal di Bandung. Kemudian ada Jahara Insan Nabila, dia juga di Bandung. Ketiga ada Julfa Fadilah, dia berasal dari Karawang. Baik, untuk ke pemateri pertama saya sendiri. Pengertian munasabah. Munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasibah, yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Al-munasibatu sama artinya dengan qaribah. Munasabah secara etimologi berarti kecocokan, kesesuaian atau kepantasan. Sedangkan menurut terminologi dapat didefinisikan berikut. Menurut Ajar-Kasih, munasabah adalah satu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapan pada akal, pasti akal itu menerimanya. Cara mengetahui munasabah Al-Quran. As-Suyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungan atau tidak. Yang terakhir, yaitu yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasannya dengan benar dan tidak berlebihan. Kemudian macam-macam munasabah juga bisa dilihat dari jelas atau tidaknya, yaitu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, dohir irtibat, penyesuaian yang nyata, dalam artian munasabah yang terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, khofi irtibat, atau yang disebut dengan penyesuaian yang tidak nyata. Maksudnya ialah munasabah yang terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Macam-macam munasabah berdasarkan dan dilihat dari segi materinya. Macam-macam munasabah terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, munasabah antara surah dengan surah. Yang kedua, munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya. Yang ketiga, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Yang keempat, munasabah antara satu kalimat lainnya dalam satu ayat. Yang kelima, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Yang keenam, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Yang ketujuh, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Yang kedelapan, munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Yang kesembilan, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Dan yang ke-10 yaitu munasabah antara ayat tentang satu tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahara Insan Nabila. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari munasabah. Munasabah secara etimologi menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau kedekatan. Sedangkan menurut terminologi dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Az-Zakarsi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tak kala dihadapkan pada akal, pasti akal itu menerimanya. Dan ada juga macam-macam dari munasabah Al-Quran. Yang pertama ada munasabah antara surah dengan surah, munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya, munasabah antara nama surah dengan kandungan isinya, munasabah antara satu kalimat lainnya dalam satu ayat, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah, dan munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri, munasabah antara awal uraian surah dengan akhir uraian surah, munasabah antara penutup suatu surah dengan awal surah sebagai berikut.
dan munasabah antar ayat tentang satu tema. Mungkin itu saja dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan itu dari kami sendiri. Sekian kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.